Halo semua, kita ketemu lagi di pembahasan TWK Part 4. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar saya dapat terus membuat video-video pembahasan soal lebih banyak lagi ke depannya. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah impeachment adalah proses resmi di mana seorang pejabat pemerintahan atau publik dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hukum atau konstitusi negara yang dapat mengakibatkan pencopotan dari jabatannya. Proses ini umumnya terjadi di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Contoh impeachment yang terkenal adalah proses impeachment terhadap Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 1998, Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, diimpeachment oleh DPR Amerika karena dituduh melakukan pelanggaran etika dan menghalangi proses hukum. Di Indonesia, yang berhak melakukan impeachment adalah MPR. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah dan pejabatnya, harus tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil, setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah di depan hukum, dan keputusan hukum harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Maka, berdasarkan definisi tadi, jawabannya adalah E. Berikut ini, yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah, ini gampang ya, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini benar. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ini juga benar. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR. Ini juga benar. Yang tidak benar adalah C, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Dalam sistem presidensial, badan legislatif dan badan eksekutif terpisah, sehingga badan legislatif tidak berperan sebagai tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Ini dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara badan legislatif dan eksekutif. Jadi ini adalah termasuk kelebihan sistem presidensial. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas. Dalam sistem presidensial, susunan kabinet dibentuk oleh presiden dengan memilih individu-individu yang dianggapnya mampu untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu tanpa memperhatikan afiliasi politik mereka. Jadi opsi C tidak relevan. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif. Salah satu kelebihan sistem presidensial adalah adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif, di mana presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan. Sistem presidensial memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menyusun dan menjalankan program pemerintah sesuai dengan visi dan program yang dijanjikan kepada pemilih selama kampanye pemilihan presiden. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang cukup besar untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan tanpa terlalu banyak hambatan dari badan legislatif. Ini termasuk kelebihan sistem presidensial. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Ini tidak tepat, karena dalam sistem presidensial terdapat hubungan yang dinamis antara badan eksekutif dan badan legislatif. Meskipun badan eksekutif memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas-tugasnya, hubungan antara kedua badan tersebut tetap dapat memengaruhi stabilitas badan eksekutif. Contohnya adalah kontrol anggaran.
Jadi opsi B tidak termasuk ke dalam kelebihan sistem presidensial. Hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah, ini jawabannya sudah jelas, Pancasila adalah pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak UUD 1945 merupakan landasan tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip dasar HAM di Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, namun prinsip-prinsip dasar HAM telah ada sejak awal, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, perancangan UUD 1945 merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia. Jadi jawabannya C. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan mungkin merupakan masalah dalam sistem parlementer, tetapi bukanlah kelemahan utama yang menyebabkan keberlangsungan sistem tersebut terganggu. Sistem parlementer biasanya didasarkan pada prinsip kepercayaan mayoritas di parlemen terhadap pemerintahan, dan inkonsistensi bisa diatasi melalui mekanisme politik yang sesuai. Hasil parlemen tidak pro-rakyat. Jika ini terjadi, hal ini lebih merupakan masalah interpretasi terhadap kinerja parlemen daripada kelemahan intrinsik dari sistem parlementer itu sendiri. Sistem parlementer pada dasarnya memberikan representasi rakyat melalui parlemen, dan apakah hasil kebijakan parlemen dianggap pro-rakyat atau tidak tergantung pada konteks spesifik dan interpretasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Sistem parlementer memang menempatkan fokus kekuasaan di parlemen, tetapi presiden atau kepala pemerintahan dalam sistem ini tetap memiliki peran penting, meskipun mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan sistem presidensial. Presiden biasanya masih bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan pemerintah, meskipun dalam kerangka kerja yang berbeda. Penjaminan HAM terbengkalai. Penjaminan HAM tidak sepenuhnya terkait dengan jenis sistem pemerintahan yang diterapkan. Keberhasilan penjaminan HAM tergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang efektif yang dapat dilakukan dalam berbagai konteks sistem pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan tidak langsung berasal dari dukungan rakyat melalui pemilihan umum, tetapi lebih bergantung pada mayoritas di parlemen. Akibatnya, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan mungkin tidak selalu mencerminkan preferensi atau kebutuhan langsung rakyat, tetapi lebih dipengaruhi oleh dinamika politik di dalam parlemen. Jadi jawabannya E. Penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu belum ada penetapan naskah UUD 1945. 16 Agustus. Peristiwa yang terjadi pada tanggal ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. 30 Mei bukan, 29 Mei juga bukan. Jawabannya adalah 18 Agustus 1945. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945, pasal 18B ayat 2 adalah, isi dari undang-undang ini adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pilihan yang ada, yang sesuai dengan isi undang-undang tadi adalah pilihan yang B. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah ini adalah sistematikanya sebelum amandemen. Ini adalah sistematika setelah amandemen. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Demikian pembahasan soal TWK kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.